Halo, selamat malam. Bersama saya kembali Pendeta Anton Santoso. Malam hari ini saya ingin membahas satu topik yang menarik. Bagaimana supaya pengerja yang baru itu disayang oleh gembala. Ya. Ini untuk pengerja-pengerja yang baru lulus dari sekolah kitab, sekolah teologi, yang sedang praktek. Yang pertama, tentu hal yang harus dilakukan oleh seorang pengerja supaya disayang oleh gembala. Yang pertama, dia harus punya etika yang baik. Nah, etika di sini biasanya ada pengerja yang baru datang, itu menunjukkan sikap yang kurang tepat. Nah, kalau Anda seorang pengerja yang baru, masuk di lingkungan yang baru, maka saudara harus punya sopan santun. Nah, ini penting ini. Kalau Anda tidak punya sopan santun, maka Anda akan sangat sulit disayang oleh gembala saudara. Nah, lebih spesifik saya akan sampaikan. Ketika seorang pengerja masuk ke lingkungan yang baru, tentu di dalam hatinya ingin menjadi berkat di dalam gereja itu. Nah, tetapi seringkali cara yang dilakukannya adalah salah. Nah, biasanya pengerja itu punya kelebihan-kelebihan tertentu di dalam kehidupannya secara pribadi yang dia berharap akan terpakai di gereja tersebut. Nah, penting untuk diketahui bersama bahwa ketika Anda masuk di lingkungan yang baru, di komunitas yang baru, yang pertama yang Anda harus lakukan adalah jangan menonjolkan diri. Jangan menonjolkan diri. Sembunyikan baik-baik kelebihan saudara sebelum saudara diberi wewenang atau diberikan tanggung jawab. Katakanlah bahwa Anda seolah-olah bodoh atau Anda tidak tahu apa-apa. Jangan saudara langsung pamer, langsung menunjukkan kelebihan-kelebihan saudara. Kalau saudara tahu menyetir mobil, jangan langsung, oh saya tahu, dan sebagainya. Atau mungkin saudara tahu komputer, saudara menunjukkan bahwa saudara, wah tahu, dan sebagainya. Ya. Anda harus berkata bahwa kalau dipercayakan saya akan mencobanya. Nah, pernah ada satu kasus, ya, ada satu kasus yang saya tahu, pengerja ini baru datang, ya, pada hari Minggu, tiba-tiba dia sudah memegang operator, ya, menggantikan seseorang tanpa bertanya-tanya, sehingga kesannya adalah dia memang pintar, tetapi gembala sidang melihat bahwa ini mencoba untuk menunjukkan bahwa dia bisa. Nah, seharusnya yang baik adalah dia harus bertanya kepada gembala, apakah boleh saya gantikan kalau misalnya si petugas tidak bisa melaksanakan tugasnya. Nah, itu hal yang penting saudara harus lakukan. Bertanya, segala satunya harus bertanya kepada gembala. Yang kedua adalah, kalau Anda seorang pengerja, janganlah Anda malas. Ya. Ada jam istirahat, ada jam untuk bekerja. Biasanya seorang yang praktek di satu gereja punya tugas tanggung jawab pertama, bangun pagi dia harus ikut beston, harus doa pagi. Nah, Anda harus ikut dalam doa pagi. Ya, seorang pengerja harus ikut dalam doa pagi. Yang kedua, selesai doa pagi, saudara harus mengerjakan pekerjaan-pekerjaan yang mungkin sudah dijadwalkan, sudah dibuat dan diberikan. Anda tidak boleh lalai.
Anda tidak boleh lalai. Anda harus mengerjakan setiap pekerjaan yang dipercayakan, entah itu kebersihan gereja, entah itu besuk dan sebagainya. Saudara harus rajin, ya. Saudara harus rajin, ya. Tidak boleh tidak rajin. Yang ketiga, jangan membangun hubungan, atau saya katakan sebagai pengerja baru tiba-tiba Anda pacaran dengan jemaat yang baru saudara kenal. Tiba-tiba sudah punya pacar di gereja itu. Itu seringkali mencederai hati gembala. Karena apa? Sebab Anda tujuan praktek adalah membantu gembala sidang untuk menangani tugas-tugas yang dipercayakan sebagai tangan kanan gembala. Dikhawatirkan kalau Anda pacaran, banyak pekerjaan yang terbengkalai, tidak fokus dalam pelayanan, baik pelayanan mimbar maupun pelayanan meja, artinya pelayanan-pelayanan bersifat pekerjaan-pekerjaan secara umum. Yang keempat, saudara tidak boleh membangun hubungan yang begitu dekat dengan jemaat untuk mendapatkan sesuatu. Ya, jangan saudara menjadi pengerja yang mental ingin mencari keuntungan dari tempat Anda berpraktek. Sangat berbahaya. Sangat berbahaya. Itu akan merusak motivasi saudara. Apalagi saudara melihat kemungkinan besar bahwa jemaat itu baik dan saudara mulai memanfaatkan sebagai pengerja, ya, saudara membangun hubungan yang dekat dengan tujuan tertentu. Ini motivasi ini yang sudah keliru. Dan ini seringkali terjadi. Itu sangat mencederai hati gembala. Ya, dan yang terakhir menurut saya adalah, kalau Anda seorang pengerja yang baru, bersikaplah sebagai seorang yang mau membantu gembala dengan tulus. Membantu menjaga nama baik gereja, menjaga nama baik pastori, menutup semua hal-hal yang bersifat kegerejaan, rahasia-rahasia rumah gembala, rahasia-rahasia yang ada di dalam pastori itu tidak boleh terekspos keluar. Sebab bagaimanapun, kalau Anda tidak bertanggung jawab, Anda bukannya menjadi pembantu, artinya menjadi hamba Tuhan yang baik, pengerja yang baik, tetapi kedatangan Anda justru menghancurkan kehidupan gembala, karena bagaimanapun seorang gembala bukanlah seorang yang sempurna. Dan ada hal-hal mungkin yang terjadi yang mungkin dalam pandangan Anda sebagai seorang pengerja, hal itu mungkin kurang tepat, tetapi Anda harus menyimpannya di dalam hati. Nah, ini yang perlu saya sampaikan. Pengalaman saya sebagai seorang pengerja, maka hal ini perlu saya sampaikan kepada hamba-hamba Tuhan atau pengerja-pengerja yang baru. Terima kasih. Dalam kesempatan yang lain saya akan menyampaikan seperti yang lain, sehingga pengerja-pengerja yang baru dapat mengerti bagaimana dia berpraktek dengan baik. Terima kasih.